Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas materi persamaan diferensial, yaitu kebebasan linier, bergantung linier, dan kombinasi linier. Nah, masuk ke bentuk umum. Jadi di sini kita memiliki bentuk umum, yaitu x double aksen plus p dalam kurung t x aksen plus q dalam kurung t x sama dengan 0. Nah, jika Y1 dan Y2 itu solusi bebas linier, maka akan didapatkan bahwa Y sama dengan C1 Y1 plus C2 Y2 merupakan solusi umum. Jadi ini merupakan bentuk umum untuk mencari rumus-rumus yang akan kita pelajari nanti, teman-teman. Materi yang pertama yaitu kombinasi linier. Jadi di sini terdapat fungsi x sama dengan C1 x1 plus C2 x2. Nah, misalkan ada suatu fungsi yang merupakan kombinasi linier dari suatu fungsi x1 dan x2, di mana dapat dikatakan kombinasi linier apabila x1 dikalikan c1. Nah, c1 itu konstanta dan x2 dikalikan dengan c2 yang merupakan konstanta lalu dijumlahkan, maka dinamakan dengan kombinasi linier dengan syarat c1 dan c2 itu nilainya konstan. Nah, fungsi x sama dengan c1 x1 plus c2 x2 apabila x memiliki laju tertentu, maka akan menyebabkan x1 dan x2 tersebut memiliki suatu relasi. Nah, di mana relasi yang pertama yaitu bebas linier dan yang kedua yaitu bergantung linier atau tidak bebas linier. Nah, dari kombinasi linier ini nanti kita akan dapatkan suatu relasi yaitu bebas linier dan bergantung linier. Masuk materi kebebasan linier dan bergantung linier. Nah, ini ada fungsi yang tadi yang bentuk umum x sama dengan c1 x1 plus c2 x2 dengan syarat bebas linier itu jika tidak ada C1 dan C2 sama dengan 0 dan menghasilkan C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0. Jika di sini sama C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0, sehingga C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0 ini dapat kita katakan sebagai bebas linier. Kemudian bagaimana dengan bergantung linier? Syarat bergantung linier itu ketika ada C1 dan C2 tidak sama dengan 0 sehingga C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini andaikan X sama dengan 0, kita akan mencari nilai C1 dan C2 sehingga dapat memenuhi persamaan C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0. Maka kita dapat katakan tidak bebas linier. Namun sebaliknya, jika C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0, maka disebut bebas linier. Seperti ini ya teman-teman. Ini kita dapat sebut sebagai bebas linier. Kemudian kalau bergantung linier itu jika C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0. Masuk ke contoh yang pertama ini, kita misalkan X1 sama dengan T, kemudian X2 sama dengan 4T. Untuk penyelesaiannya kita cari dulu bentuk kombinasi linier, kemudian kita misalkan C1 dengan C2 nya, kemudian kita substitusikan, dan yang terakhir itu ketika dia memenuhi persamaan rumus yang tadi ya teman-teman, yang X sama dengan C1 X1 plus C2 X2 sama dengan 0 itu, maka itu dapat kita cari bahwa dia itu bebas linier atau bergantung linier. Nah, di sini yang pertama bentuk kombinasi liniernya itu C1T plus C2 4T sama dengan 0. Nah, karena di sini X1-nya T, kita dapat substitusikan dengan X1-nya dengan T di sini. Nah, X2-nya kan 4T, jadi kita substitusikan menjadi 4T. Nah, yang kedua, misalkan kita ambil C1 sama dengan 4 dan C2 sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang tadi, fungsi tadi, yaitu C1T plus C2 4T sama dengan 0. Kita selesaikan teman-teman bahwa C1 nya itu 4, jadi 4T plus kemudian C2 nya itu min 1. Jadi kita ubah
C2 nya menjadi min 1. 4T plus dalam kurung min 1 dikali 4T sama dengan 0. Nah, dimana 4T dikurang 4T sama dengan 0. Jadi di sini menghasilkan 0 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir itu karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan dapat memenuhi persamaan C1T plus C2 4T sama dengan 0, maka X1 dan X2 dikatakan tidak bebas linear atau bergantung linear. Untuk contoh yang kedua, kemudian kita misalkan di sini X1 sama dengan T, X2-nya sama dengan E pangkat T. Penyelesaiannya seperti tadi ya teman-teman. Yang pertama kita bentuk kombinasi linear C1T plus C2E pangkat T sama dengan 0, dimana T ini merupakan X1 dan E pangkat T ini X2. Selanjutnya kita misalkan, kita ambil sembarang nilai konstan, dimana kita di sini menggunakan C1-nya adalah 1 dan C2-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan ke nilai yang berbentuk kombinasi linear ini. C1T plus C2E pangkat T sama dengan 0. Kita ubah C1 menjadi C1 jadi 1 dikali T, nilainya T, dan C2 itu nilainya 1, kita kalikan dengan ET menjadi tetap ET, jadi T plus ET sama dengan 0. Karena C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1T plus C2E pangkat T sama dengan 0, maka ini merupakan bebas linear. X1 dan X2 ini merupakan bebas linear. Nah, itu tadi penyelesaian dari kombinasi linear. Nah, di sini kita ada cara selanjutnya, yaitu menggunakan cara Wronskian untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya. Nah, kita dapat menyelesaikan menggunakan cara Wronskian dari fungsi W sama dengan X1 X2 aksen min X1 aksen X2. Nah, kita misalkan kita itu menemukan soal dari X1 dan X2 yang dapat diselesaikan dengan rumus di atas ini ya teman-teman, dengan syarat W tidak sama dengan 0, maka tentunya X1 dan X2 itu bebas linear. Kemudian kita dapat tuliskan dengan menggunakan rumus determinan dari matriks ya teman-teman. Jadi W sama dengan determinan dalam kurung X1T X2T X1 aksen T X2 aksen T. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 4T. Kita tentukan nilai Wronskian-nya. Untuk penyelesaiannya kita tinggal masukkan ke rumus determinan ini ya teman-teman. W sama dengan determinan X1T, X2T, X1 aksen T, X2 aksen T, dimana W sama dengan determinan. Nah, nilai X1-nya itu kan 1, kita masukkan di sini ya teman-teman. 1 dikali T itu 1. Kemudian X2-nya kan 4T. Kita kalikan di sini menjadi 4T. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa X1 aksen itu bisa dilihat teman-teman, 1 berarti 1, kemudian X2 aksen itu 4, nah nilainya menjadi 4, dimana ketika dia menggunakan penyelesaian determinan itu rumusnya AD min BC. Ini kita ubah, kemudian kita selesaikan. AD-nya itu menjadi 4T dikurang, dan BC-nya itu kan 4T dikali 1. Jadi di sini 4T. Kita selesaikan teman-teman. Di sini W sama dengan 4T min 4T dalam kurung T 4T 1 4. Nah, 4T dikurang 4T itu kan nilainya 0. Jadi W sama dengan 0. Karena kita menghasilkan W sama dengan 0, maka X1 dan X2 itu tidak bebas linear atau bergantung linear. Nah, kan kita ketahui bahwa syarat untuk bebas linear itu W tidak sama dengan 0. Maka kalau kita menemukan jawaban sama dengan 0, maka bisa kita katakan menjadi tidak bebas linear atau bergantung linear. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.